RI ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Malaka 17 Agustus 2024. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Malaka atau yang mewakili dan Ramil 160405 Malaka, Kapolsek Weliman, Kepala Bank NTT, Cabang Weliman, para kepala desa se-Kecamatan Weliman, koordinator PPL se-Kecamatan Weliman, dan anggota koordinator pendamping desa dan pendamping lokal desa Kecamatan Weliman. Yang saya hormati penyelenggara pilkada, PPK, PPS, dan sekretariat PPS se-Kecamatan Weliman, Panwaslu-Cam, dan sekretariat Panwaslu-Cam Weliman, para pastor, para pendeta, para ketua BPD se-Kecamatan Weliman, ketua tim penggerak PKK Kecamatan Weliman, para kepala sekolah SD, SMP, SMA atau SMK se-Kecamatan Weliman, ketua tim penggerak PKK desa se-Kecamatan Weliman masing-masing tempat. 9 tahun yang lalu, bangsa kita berhasil memperjuangkan kemerdekaan dari belenggu penjajahan, sebuah langkah monumental yang dirajut para pahlawan dan tokoh bangsa yang mengajarkan kita untuk memiliki impian besar dan semangat juang yang tak kunjung padam. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah kemerdekaan yang telah dilimpahkan kepada bangsa ini. Izinkan saya memulai dengan kutipan penuh makna dari Insinyur Soekarno, proklamator kemerdekaan kita, yang mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Kutipan ini mengingatkan kita agar pentingnya menghargai pengorbanan para pendahulu kita yang telah berjuang keras untuk mencapai kemerdekaan ini. Setiap tetes darah, setiap jerih payah, dan setiap detik waktu yang mereka korbankan merupakan fondasi kuat bagi keberlangsungan bangsa ini. Dengan menghargai jasa mereka, kita bukan hanya mengingat masa lalu, tetapi juga melestarikan roh perjuangan mereka pada generasi penerus bangsa. Saudara-saudari, Utun Renu Malaka yang saya cintai, mari kita jadikan semangat kemerdekaan ini sebagai titik tolak untuk merajut kebersamaan. Bersama kita bisa mewujudkan Kabupaten Malaka yang lebih baik. Dengan bersatu, tidak ada yang tidak mungkin untuk menyongsong masa depan dengan yakin dan percaya diri. Semangat kemerdekaan harus menjadi penyulut api perjuangan untuk terus melangkah maju dan berinovasi untuk Malaka yang lebih sejahtera. Atas nama pemerintah Kabupaten Malaka, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Weliman tahun 2024 ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara
saudara-saudari sekalian yang sudah menyemarakan momen bersejarah ini dengan mengambil bagian dalam seluruh rangkaian kegiatan yang kita rajut dalam nuansa kesederhanaan ini. Hadirin yang saya hormati, Utun Renu Rai Malaka yang saya cintai. Semarak perayaan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia mengusung tema nasional Nusantara Baru, Indonesia Maju. Mari kita renungkan sejenak perjalanan panjang bangsa kita menuju Nusantara Baru. Kita dihadapkan pada tantangan dan peluang untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Maju. Mengapa tema ini penting? Karena kemerdekaan bukan sekedar melibatkan bendera atau merayakan hari tertentu. Kemerdekaan adalah perjuangan yang terus berlangsung. Sebuah komitmen membangun bangsa yang lebih kuat, lebih baik, dan lebih maju. Di tengah tantangan global dan lokal yang kita hadapi, saatnya bagi kita semua bangkit dan berkontribusi dalam perjalanan ini. Penting bagi kita untuk memproyeksi visi Indonesia Emas 2024, mewujudkan Indonesia sebagai negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Dalam konteks Kabupaten Malaka, mari kita kabarkan kembali semangat yang telah menggerakkan kita di masa lalu untuk membangun Kabupaten Malaka yang lebih baik, lebih berdaya saing, dan lebih mandiri. Kabupaten Malaka kita impikan harus mampu berdiri tegak dengan karakter yang kuat, membawa potensi lokal ke pentas nasional, bahkan internasional, dan menghormati setiap elemen budaya yang ada. Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, harmonis. Semua ini pijakan kuat untuk kita melangkah maju menuju kemajuan. Dengan semangat persatuan yang kita junjung, mari kita benamkan cita-cita luhur dalam setiap kebijakan, terobosan inovatif, dan langkah nyata yang akan kita ambil bersama. Saudara-saudara sekalian, perjalanan menuju Indonesia Emas dimulai dari langkah kecil kita di Kabupaten Malaka. Mari kita bangkitkan semangat gotong royong, saling mendukung, dan saling menghargai antar sesama, menjaga nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang telah melekat dalam diri kita sebagai masyarakat Malaka. Dalam semangat kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 ini, mari kita satukan tekad dan langkah kita mewujudkan Kabupaten Malaka sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia yang utuh. Saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan Indonesia maju. Mari bergerak bersama. Kita jadikan Kabupaten Malaka sebagai contoh yang tidak hanya merayakan kemerdekaan, juga aktif bekerja untuk mencapai tujuan. Dengan tekad dan kerja keras kita, pastikan bahwa hari-hari baik akan segera terwujud untuk kita, anak cucu kita, agar segera terwujud Utun Renu Rai Malaka dan seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, Utun Renu Rai Malaka yang saya hormati, kemajuan Kabupaten Malaka dari hasil kerja keras kita dengan didukung segenap aparatur sipil negara Kabupaten Malaka yang tersebar di seluruh perangkat daerah dan juga kontribusi dari seluruh elemen yang ada. Dalam meniti masa kepemimpinan kami, Bupati Malaka Dr. Simona SHMH dan Wakil Bupati Malaka Saudara Luis Ruki Taulin Esos dihadapkan dengan keterbatasan waktu karena harus
memaksimalkan 3 tahun masa jabatan yang tersedia dengan keterbatasan anggaran. Adapun kendala lainnya, untuk itu kami harus dengan waktu untuk berusaha membangun Rai Malaka tercinta ini dengan meramu berbagai program konkret melalui visi mewujudkan Kabupaten Malaka yang sejahtera, berbudaya, dan berdaya saing yang kemudian dijabarkan dalam program Sakti, yaitu 1. Program swasembada pangan. Saat ini Malaka sudah memiliki 2 brand produk Malaka, yaitu brand beras Nona Malaka dan brand Orela Kakeo. Samping merencanakan program 3K, yaitu kebun, kandang, dan kolam untuk mencukupi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Untuk menunjang program-program tersebut, pemerintah daerah melalui instansi-instansi teknis terus berupaya mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Malaka dengan membangun infrastruktur pendukung dan meningkatkan pengetahuan para petani. Pemberian beasiswa Kartu Malaka Cerdas SRIP pada 729 siswa berprestasi, mahasiswa dengan total realisasi beasiswa KMC SRIP sebesar 5M 165.408.000. Pengangkatan terhadap 511 orang guru P3K. Pendidikan dan pelatihan guru serta peningkatan akreditasi sekolah bagi 113 tahun. Pembangunan gedung layanan perpustakaan daerah. Program pendidikan dan pelatihan profesi ketamun kerajaan bagi 2 orang camat di IPDN Landak, Jakarta Selatan. Pendidikan lanjutan aparatur sipil negara dengan rincian S1 sebanyak 55 orang, S2 sebanyak 15 orang, dan S3 sebanyak 2 orang. Pembangunan 3 unit balai latihan kerja, pembangunan 28 ruang kelas baru, pembangunan 8 unit perpustakaan sekolah, penyediaan 34 paket teknologi informatika, pembangunan 21 unit laboratorium sekolah, pembangunan 19 unit laboratorium komputer. Selanjutnya peningkatan sumber daya manusia di bidang kesehatan juga terus dipacu melalui program diantaranya layanan kesehatan melalui program Kartu Malaka Sehat. Sampai saat ini total masyarakat Kabupaten Malaka yang memiliki jaminan kesehatan melalui program JKN, KIS, dan KMS sejumlah 164.758 jiwa atau sekitar 82% dari total penduduk Kabupaten Malaka, mana jaminan pelayanan kesehatan melalui intervensi program KMS sebesar 30.117 jiwa dan sisanya 18% adalah peserta dengan status kepesertaan mandiri atau JKN yang tidak aktif. Pengadaan 18 unit kendaraan roda 2 untuk puskesmas keliling. Pengadaan 2 unit kendaraan 4 untuk puskesmas keliling. Pengadaan 1 unit kendaraan 4 roda promosi kesehatan. Pembangunan fasilitas gedung, OKA, ICU, dan ICU pada RSUPP yang baru diresmikan tanggal 15 Agustus 2024 lalu. Tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, inovatif, dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Prinsip penyelenggaraan pemerintah ini telah bertransformasi sebagai perubahan paradigma pemerintah menjadi kepemerintahan yang baik, governance, yang mensyaratkan iklim kolaborasi dan sinergitas yang kondusif antara pemerintah, sektor swasta, dan sektor madani.
infrastruktur publik yang memadai. Pembangunan infrastruktur publik menjadi syarat mutlak dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Kita membangun infrastruktur yang memadai untuk memastikan aksesibilitas dan konektivitas bukan hanya di Betun, tetapi juga di pelosok-pelosok kabupaten dengan kondisi keterbatasan anggaran. Malaka terus melakukan hal-hal besar di bidang pembangunan infrastruktur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hadirin yang saya hormati. Di tahun 2024 ini, secara serentak akan diselenggarakan pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia, termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTT, serta bupati dan wakil bupati Malaka. Untuk itu, kembali saya mengajak kita sekalian untuk melihat nuansa kemerdekaan bukan hanya tentang terbebasnya dari belenggu penjajahan. Lebih dari itu, kemerdekaan tentang kebersamaan, perjuangan, dan harapan. Dalam konteks pilkada Malaka, mari kita aplikasikan semangat kemerdekaan itu dengan merajut kebersamaan demi masa depan yang lebih baik. Pilkada mendatang adalah momen untuk menunjukkan bahwa semangat persatuan itu menyala dalam jiwa kita. Saya berdiri di hadapan Anda hari ini bukan hanya sebagai kepala daerah, tetapi sebagai bagian dari kita semua. Saya percaya setiap suara Anda adalah representasi harapan dan aspirasi masyarakat untuk Kabupaten Malaka yang lebih sejahtera. Mari kita buktikan kebersamaan adalah kekuatan yang tak terhingga. Tetap saling menghargai dan mendukung satu sama lain di tengah beragamnya pendapat dan pilihan. Pilihan bebas adalah hak setiap warga negara dan harus kita menghormati pilihan tersebut dengan sikap yang penuh respect. Momen pilkada sebagai sarana untuk merefleksikan pilar kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika dengan melihat perbedaan dan keberagaman bukan sebagai kelemahan atau ancaman, tetapi perbedaan adalah kekayaan dan kekuatan kita untuk mencapai kemakmuran. Hadirin yang saya hormati, Utun Benu Rai Malaka yang saya cintai. Sebagai penutup, izinkan saya mengajak kita semua untuk dapat berkontribusi nyata dalam pembangunan bangsa dan daerah ini. Mari menyalakan kembali semangat juang para pahlawan dengan tindakan yang konkret dalam mengisi kemerdekaan. Tiada kata terlambat bagi kita untuk berbuat baik bagi negeri ini. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan untuk berjuang demi kebaikan bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Dirgahayu